Halo Ratakaners, saya Solahuddin dari Ratakan, dan di video kali ini kita akan menginterview salah satu vendor atau seller dari Ratakan dari produk Aural Digital. Dan dia adalah Muhammad Faizal atau Mas Faiz, dan kita lihat Aural Digital ini sebenarnya produk apa sih, dan ini merupakan salah satu produk yang termasuk populer di Ratakan sejak pertama kali rilis. Oke, kita mulai interviewnya sekarang. Ini Mas Faiz, Muhammad Faizal. Panggilnya Yes, siapa? betul. Mas Faiz. Mas Faiz saja ya. Mas Faiz Oke. saja. Mas Faiz ini vendor di Ratakan atau seller ya, seller di Ratakan. Produknya apa Mas? Aural Digital. Aural Digital. Aural Digital. Ada produk lain nggak di Ratakan? Ada 3 produk, 2 jasa yang kemarin sudah saya publish di platform Ratakan terbaru, yaitu QR Code Generator, Simpan App, sama Aural Digital kalau produk digitalnya. Oh gitu. Kalau jasanya itu ada voice over sama YouTube Caption. YouTube Caption ya. Oh gitu. Iya. Ya. Apa namanya? Nah, kita mau bahas yang Aural Digital ini dulu ya. Soalnya di Ratakan termasuk populer dan penjualannya 30-an ya udah ya. Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah, belum lama udah ada 30-an. Nah, siap. Itu sebenarnya produk apa sih Mas itu? Aural Digital itu. Siap. Lucu sih Mas sebenarnya Aural Digital ini. Jadi Aural Digital ini sebenarnya project buku. Jadi kebetulan saya nulis buku kedua, belum taksonomi nama judulnya. Jadi di websitenya itu, di website Sales Passion juga ada buku saya sih, ada buku tampilan buku saya. Itu. Di buku itu sebenarnya yang bercerita tentang bahwa siswa itu mempunyai 4 karakter. 4 karakter, ada orang karakter visual, ada karakter aural, ada karakter pembaca, ada karakter yang sering praktek lah gitu. Nah biasanya kadang kita kalau guru itu biasanya pakai slide aja atau pakai praktek aja. Nah kadang nih Aural Digital yang tipenya aural, yang tipe pembelajar yang melalui pendengaran itu ya, biasanya gitu ya? dia suka lost focus sebenarnya kalau di kelas itu. Jadi akhirnya ada beberapa modul pembelajaran yang kemudian dialih bahasakan dari teks menjadi voice gitu. Ceritanya gitu tuh ceritanya. Jadi sebenarnya project pendidikan sih, project buku. Kegelisahan sih awalnya, kegelisahan saya nih kok kalau siswa tipenya pendengar kok kalau di kelas dia suka bercanda tapi materinya nggak masuk gitu. Materinya nggak masuk. Kadang-kadang suka keganggu dengan detil-detil suara yang mungkin mungkin istilahnya noisy atau suara-suara gitu. Dia lebih gampang terganggu kan. Tapi belajar si tipe yang pendengar ini unik. Dia pakai headphone, dengerin itu udah masuk bagi dia. Jadi belajarnya itu lebih enak dia pakai headphone sendirian misalkan. Jadi nggak pakai buku. Jadi cukup dengerin materi pembelajaran. Itu udah lebih cepat belajarnya dia gitu. Nah awal ceritanya tuh seperti itu sih sebenarnya, kenapa Aural Digital itu juga sebenarnya nggak dirilis buat komersil sih sebenarnya. Jadi dari situ terus Mas Faiz bikin produk itu. Dari situ buku itu kemudian ada 7 project sebenarnya. Di buku itu ada 7 project yang dirilis kira-kira setelah buku ini terbit, toolsnya apa ya buat tipe-tipe pembelajar ini gitu. Muncul pertama kali sih Aural Digital itu karena kan kalau pembelajar visual kan banyak yang sudah pakai slide ya. Kalau diratakan slide itu udah bagus-bagus itu. Kemudian saya pikir saya coba bikin untuk siswa saya yang tipe pembelajarannya pendengar. Jadi beberapa textbooks-nya kemudian dialih bahasakan dari teks menjadi voice. Jadi mereka belajarnya asik. Jadi di mana aja pakai handphone, pakai gadget, jadi cukup dengarkan aja itu udah asik gitu. Dan
kalau kita kan suara kita kan rada jelek lah, kadang-kadang nggak pede, nggak apa gitu ya, Oh ya gitu. kurang pede, kurang apa, akhirnya ya oh cocok sih kalau pakai bahasa yang memang dia strata bahasanya itu udah enak gitu didengarannya gitu, bisa cowok bisa cewek, tapi tata bahasanya itu bisa dinaik turunkan ya, walaupun tidak seenak apa dubbing voice overnya manusia, tapi relatif bisa enak didengarkan lah gitu, dan cepat untuk diedit dan sebagainya, karena kan rata-rata materi gurunya itu kan teks, jadi tinggal copy paste apa dari teks jadi ke sistem, kemudian di generate tinggal langsung berubah jadi voice. Awal cerita sih itu sih, Mas Udin. Awalnya dari situ ya berarti ya. Awalnya sih dari situ. Nah ini produk ini itu sebenarnya project sendiri atau ada tim khusus yang ngerjain? Ya, betul. Jadi awalnya ada tim khusus. Awalnya sih ketemu temen ya, kemudian bisa nggak, maksudnya kita brainstorming untuk buat, saya punya permasalahan seperti ini, kita bikin bareng deh gitu. Akhirnya ketemu tuh sama temen, yaudah kita kayaknya oke, itu juga agak susah tuh bangunnya, awalnya apa namanya itu bertahap lah proyeknya itu sampai sekarang. Jadi ada satu teman yang akhirnya saya ajak yang awalnya sih sebenarnya hanya untuk keperluan pendidikan, jadi nggak semasif, nggak sebagus waktu saya publish diratakan. Jadi awalnya cuma cukup bagi saya aja sih untuk edit-edit aja keperluan. Tapi saya pikir karena awalnya sudah, oh ini kayaknya bagus nih, kita bisa bikin lebih bagus lagi. Kemudian apa namanya, akhirnya kita coba bisa nggak ya ini dimanfaatkan oleh orang lain gitu, yang lebih bermanfaat, karena di pendidikan kan lucunya sih Mas, kalau dijual jual apa ya, jual tools di wilayah pendidikan peminatnya kurang, saya juga bingung. Saya tuh sampai heran, kok ini tools bagus di luar tapi untuk pendidikannya agak apa ya, agak butuh proses panjang edukasinya gitu. Terus akhirnya sudah kita coba ini deh, kita coba rilis secara komersial, secara bertahap. Awalnya juga nggak bisa bikin landing page. Kemarin tuh sempat dipandu oleh Mas Sopandi. Yang maksudnya pernah sih rilis diratakan di 2015, tapi udah jauh banget gitu, 2020 hampir 5 tahun. Iya Mas, udah hampir 5 tahun. Jadi terus juga nggak pernah nggak pernah coding lagi. Udah lepas aja gitu. Terus akhirnya dari buku itu akhirnya bikin project, pokoknya kita coba bikin tools lagi deh gitu. Dan kebetulan kan kemarin juga PSBB, nah itu juga mempengaruhi itu. Oh iya. Itu sangat mempengaruhi banget, PSBB itu jadinya lebih cepat. Ya gitu. ibaratnya pas banyak orang butuh kali ya. Pas orang banyak butuh, kemudian itu buku itu hampir setahun sih bikinnya. Jadi buku itu sebenarnya prosesnya setahun, jadi dari bulan Februari atau Maret itu mulai bikin, jadi selesai itu kalau nggak salah Januari publish, bukunya sudah jadi masuk ISBN, kemudian baru saya bikin toolsnya, dan itu saya nggak nyangka juga cepat banget, karena mungkin PSBB sih, jadi codingnya kemudian diskusi sama temannya jadi lebih cepat. Ini kalau yang saya lihat sebenarnya nggak PSBB pun pasti juga ini apa namanya, banyak yang membutuhkan ini. Gitu. Oh gitu, siap. Karena kan berangkat dari sebuah permasalahan kan, atau permasalahan yang sering dialami itu kan. Nah kebanyakan produk yang laku diratakan itu rata-rata adalah produk yang dibuat oleh kreatornya. Nah ini buat Ratakan ini info menarik nih. Produk yang dibuat oleh kreatornya itu berdasarkan dari suatu masalah seperti itu. Suatu masalah yang banyak orang alami, kemudian dibuat produknya itu. Nah biasanya seperti itu, berangkat dari sebuah masalah. Nah berarti ini tadinya produk ini awalnya hanya diperuntukkan untuk dunia pendidikan. Nah, mulai ngelihat ada opportunity bahwa produk itu memiliki potensi untuk yang lain itu, kepikirannya gimana itu? Ya, jadi satu permasalahan ketika
ketika produk ini saya coba tawarkan di wilayah pendidikan, edukasinya panjang, Mas. Iya, Jadi iya. edukasinya panjang. Kemudian ini project fundnya pribadi. Oh, gitu. Jadi banyak yang keluar tuh dana pribadi sebenarnya. Hmm. Jadi karena senang sih sebenarnya, awalnya senang aja gitu. Jadi edukasinya kelamaan, kemudian ke wilayah bagian pendidikannya, kemudian fundnya juga besar di Progress Fund. Kemudian ngelihat opportunity, nyoba sih sebenarnya ini Oh, diratakan. berarti nyoba itu. Iya, Nggak nyoba sih kepikiran Mas, sebenarnya sebelumnya. nggak kepikiran sebenarnya. Jadi waktu itu saya pernah posting satu produk tapi udah lama, jadi nggak pernah kepikiran gitu. Eh, Apa bisa ya masuk ratakan gitu sih pertanyaannya sih. Kayak gini bisa nggak ya? Akhirnya saya coba-coba tuh. Eh, nggak ngeliat profitable sih, nggak ngeliat profitable-nya, nggak cuman laku nggak, karena saya pikir Laku di enggak. di wilayah saya aja nggak laku, wah pasti nggak laku nih. Di wilayah ratakan lagi saya pikir gitu, tapi ya nggak apa-apa, saya pikir coba aja sama Penting penting posting aja dulu gitu ya. Nanti penting hasil posting dan belakangan gitu. lihat belakangan. Dan itu juga landing page-nya tuh bila bisa dibilang pertama kali muncul tuh jelek banget. Hmm. Itu jelek banget, itu jelek. Saya juga ini ngedesainnya gimana ya, terus akhirnya belajar sendiri, Tapi kalau beli sales salah letter satu udah apa yang paham ya sebelumnya? Kalau sales letter kenapa udah paham ya sebelumnya? Eh, pernah dengar tapi nggak pernah praktek. Oh, gitu. Jadi pernah nonton ya Kang Dewa itu, Hmm. tapi nggak pernah praktek. Saya tuh sales letter dan semacamnya lah itu nggak pernah praktek. Hmm. Ya prakteknya pas Aural Digital itu, pas bikin landing page, sales letter, dikasih tahu Mas Sopandi, Mas nih ada headline, ada Hmm. tagline, kemudian ada testimoni dan sebagainya. Oh ada ya, saya pikir gitu. Ada seperti itu. Nggak ada, biasa-biasa aja, publish aja gitu. Ya memang sih apa ya namanya ya, belajarnya dari situ sih, mulai landing page, bikin sales letter, ya, caption yang menarik dan sebagainya. Nah, berarti penting kan itu kalau untuk seller, kreator ketika mau menjual produknya harus memahami yang namanya sales letter dan lain-lain. Karena Iya memang betul. dari riset yang kita lakukan itu memang produk yang memiliki sales letter yang baik, terus kemudian urutan dari landing page yang baik itu jauh lebih menjual, walaupun Betul, produknya mungkin ada yang lebih bagus yang lain seperti itu. betul, betul, Nah, betul, nah ke betul. waktu bikin produk tersebut mesti makan banyak waktu ya, terutama untuk Iya mas. coding dan kawan-kawan itu tadi ya. Nah, Iya. itu berapa lama itu? Nah itu timelinenya malah saya masukin di landing page-nya itu Oh gitu. timelinenya. Mulai dari Februari kalau saya nggak salah itu. Jadi Heeh. proyeknya kan setelah buku selesai itu Januari. Jadi bikin buku termasuk terbit ISBN dan sebagainya itu setahun lah saya, kalau saya nggak salah. Jadi setelah itu jual, sebenarnya produknya nggak saya jual dulu. Jadi belum pernah kepikiran bikin Aural, jadi jual Hmm. buku dulu. Jadi dijual buku, kemudian masih ada yang belum paham gimana proses ini, proses ini, proses ini. Akhirnya saya bikin satu-satu. Jadi yang visual saya bikin satu YouTube juga cerita tentang apa pembelajar visual, kemudian Aural, kemudian seorang saya pikir harus ada prakteknya, ya sudah akhirnya kita buat toolsnya itu. Jadi di timelinenya Sales Page malah sejak Februari sampai sekarang masih update sih mas. Masih update, masih Kami dikembangkan ya berarti yang sekarang ya. masih bisa dikembangkan, malah rencananya mau bisa di embed apa yang hasil generate-nya itu jadi tinggal copy paste masukin ke website gitu. Tapi memang Hmm. ilmu kita lagi coba upgrade terus. Jadi sebenarnya masih nyoba-nyoba ya. Saya udah lama nggak codingnya, tapi masih nyoba-nyoba aja sih gitu sama temen, gimana ya ini bisa kayak gini. Jadi memang masih upgrade terus sih. Penambahin Hmm. voice juga kita terus upgrade. Kemudian yang utama banyak hal sih yang embed code yang kita lagi coba bagaimana bisa embed code. Jadi teman-teman yang sudah bikin apa namanya di situ generate kan bisa langsung masukin ke blognya atau ke websitenya, jadi tinggal nggak usah taruh lagi tempat lain, jadi tinggal Hmm. masukin aja gitu, jadi lebih enak. Dulu itu waktu aku pertama kali lihat produk Aural Digital itu saya pikir ya, tak pikir ini produk luar, cuman dibeli white label di Indonesia atau bagaimana gitu.
terus ada info dari Mas Supandi, terus saya malah jadi penasaran nih cara kerjanya seperti apa sih gitu. Cara kerjanya bagaimana ini bisa begitu bermanfaat kayak gitu. Nah, barangkali mungkin bisa sekalian promo, sekalian jelasin di sini, Mas Faiz. Siap. Jadi beberapa produk yang Mas Faiz dan tim yang buat itu biasanya muncul memang dari permasalahan saya sendiri sama tim. Jadi ada namanya Aura Digital yang teman-teman sudah tahu yang terkait dengan apa? Yang text to speech. Kemudian rilis kemarin itu simpan apps. Simpan apps itu apa namanya? Bagi teman-teman affiliate biasanya kan kalau dapat link affiliate kemudian lari ke Bitly kemudian disimpan biasanya suka berantakan tuh filenya, ada yang di Notepad, ada yang di mana. Nah, kemudian melihat dari situ akhirnya saya dan tim bikin namanya simpan app. Simpan app itu ibaratnya kalau teman-teman ngumpulin link-link yang affiliate dalam satu dashboard, dalam satu cloud base. Simple banget itu websnya. Jadi dibikin memang clean sama apa namanya dan mudah, easy to use lah gitu simpan app. Sama QR code generator. QR code generator sebenarnya itu project pendidikan sih. Jadi di buku saya itu sekarang jadi ada namanya QR code yang siswa bisa langsung scan. Di situ nanti ada podcast, ada video YouTube, ada sebagainya dan sebagainya. Itu juga sebenarnya proyek pendidikan yang saya realisasikan di Ratakan. Cuman emang agak kurang sukses tuh QR code karena banyak katanya Mas yang gratisannya banyak Mas dan itu kan sebenarnya ada keunikan sendiri kan di produk itu kan, dimana kok nggak salah saya baca itu dia bisa unik, terus kemudian bisa diganti tanpa perlu merubah QR code-nya. Betul, itu yang disebut dengan dynamic code sebenarnya. Kalau yang di luar sana kan yang gratis static code. Kalau aku lihat malah belum jarang yang gratisan yang kayak gitu. Mungkin malah nggak ada. Jarang Mas, malah nggak ada dan kalau ada pun di luar mahal banget gitu. Dan itu kami buat. Saya juga edukasinya agak lama itu yang QR code itu, karena udah saya coba QR code ini bagus kalau di luar statik, di ini udah dinamik dengan harganya relatif murah dan ini buatan lokal gitu. Karena gini, saya posting beberapa tahun yang lalu aku itu pernah butuh software semacam itu. Dan mulai nyari-nyari, ternyata nggak ada. Akhirnya sudah berlalu, udah nggak butuh lagi. Wah ini kok muncul QR code nih, baru muncul ini, gitu. Iya, itu sebenarnya kegelisahan juga sih QR code itu. Jadi buku-buku sekarang itu buku saya yang selanjutnya itu nanti akan banyak QR code-nya. Jadi ada podcast, ada video, ada link-link, form dan sebagainya yang ibaratnya lebih interaktif siswanya supaya bisa lebih belajar gitu. Jadi ada 3 produk, ada teman sekelas juga, nanti ada beberapa produk yang clean banget, tapi memang nggak serame Aura Digital ketika saya rilis pertama kali itu. Agak Aura Digital saya juga unexpectable sih, nggak ngira gitu, bahkan nggak ngira sama sekali. Tak lihat juga ada beberapa affiliate yang juga ini, yang tadinya nggak promosi, tiba-tiba kok promosi Aura Digital gitu. Oh gitu. Jadi ya. Kan ada pilihan di orang-orang gitu kan. Iya sih. Saya juga nggak expectable sih. Alhamdulillah sih Aura Digital tuh bisa booming juga. Dan alhamdulillah sih buat teman-teman juga affiliate sama tim Ratakan membantu juga sih buat semoga bermanfaat sih intinya sih Aura Digital itu buat ya kalau dari saya dari sisi pendidikan, kalau mungkin dari sisi teman-teman dari sisi bisnisnya mungkin lebih bermanfaat lagi, kira-kira sih gitu sih kepengennya setiap tools yang kami buat. Nah ini untuk yang nonton video ini Mas, ada nggak kupon diskon khusus? Nah kalau ada ini tak taruh di deskripsi nanti kabarin aja. Ada Mas. Kuponnya itu semua tools saya itu hampir semuanya punya diskon dan sampai 20%, bahkan ada sampai 40% pernah saya buat. Kalau ada promo dari Ratakan itu biasanya saya publish sampai 40% malah itu. Nah di sales page-nya itu ada 20%, kalau nggak salah simpan apps itu ada simpan, kode simpan. Kemudian kalau QR code generator itu kode kuponnya QRC. Kemudian kalau Aura Digital kode kupon promonya Aura Digital. Itu 20% lama di deskripsi nanti. Boleh Mas, boleh.
Malah kalau ada ratakan promo bisa 40% tuh. Biasa. Oke Mas, mungkin cukup sekian pembicaraan hari ini Siap, ya. Alhamdulillah ada beberapa insight yang bisa kita share dan siap. ternyata produk yang bagus itu berawal dari itu tadi ya, apa namanya, masalah sebenarnya. Siap. Dari rumusan masalah, kemudian dibuatlah solusinya seperti itu ya. Betul, betul, betul. Oke Mas, terima kasih. Mungkin nanti kita punya kesempatan lagi buat ngobrol bareng. Makasih banyak. Nanti sampai jumpa ya Mas ya. Ya, Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, itu tadi adalah interview salah satu vendor dari Ratakan, yaitu produknya Aural Digital, dan ada beberapa insight yang bisa kita tangkap tadi ya. Dan salah satunya adalah ternyata produk bagus itu berangkat dari sebuah masalah atau rumusan masalah yang banyak orang alami seperti itu. Nah, dari situlah kita bisa membuat solusi, dan kemudian dari solusi tersebut kita bisa jadikan sebuah produk yang mana produk ini dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Oke, sekian dari saya, Salahuddin dari tim Ratakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.